Noah Wilson. I was wondering when you were going to make... I'm in Tudor City, did you? Where are you now? I'm sitting in my office. And why would you doubt that? If we were in your office right now, we'd be having this conversation face to face. The Bourne Ultimatum. Kali ini Jason Bourne kembali dalam petualangan yang lebih gila, lebih brutal, dan lebih menegangkan. Aksinya bukan lagi sekedar melarikan diri atau bersembunyi. Ini adalah pertarungan untuk kebenaran, sebuah pencarian untuk menguak identitas yang telah direnggut darinya. Film ini seperti roket adrenalin yang melesat cepat dan tidak akan berhenti sampai kebenaran diledakkan di hadapan para penjahat yang mengejarnya. Scene dimulai di Moskow. Jason Bourne masih dalam pelarian setelah kejadian kacau di film sebelumnya. Luka tembak yang ia dapat dari konfrontasi di Berlin masih segar. Dengan langkah tertatih, ia berusaha melarikan diri dari kejaran polisi Rusia yang mengepungnya di setiap sudut. Suara sirine memecah keheningan malam yang dingin. Jason dengan cerdasnya melintasi gang-gang sempit, bersembunyi di sudut gelap, dan menghilang seakan ia adalah bayangan yang tak bisa disentuh. Tapi jangan salah, ini bukan Jason Bourne yang lemah atau gentar. Ini adalah Jason Bourne yang siap menghancurkan siapapun yang berani menghalangi jalannya menuju kebenaran. Не стреляй. Дай радио. Singkat cerita, kita dibawa ke markas CIA di Langley, Virginia. Di sini dunia intelijen berada dalam kekacauan. Noah Wilson, kepala operasi rahasia CIA, sedang gelisah. Sebuah rahasia besar bisa terbongkar jika Bourne terus menggali lebih dalam. Wilson tahu bahwa Jason bukan sekedar agen buronan. Dia adalah kunci untuk membuka aib terbesar CIA, yaitu proyek rahasia Blackbriar, program kelanjutan dari proyek yang menciptakan Bourne, Treadstone. Hanya kali ini skala permainannya lebih gelap. Mereka tidak lagi hanya membuat agen yang patuh. Mereka menciptakan mesin pembunuh yang siap melawan hukum dan moralitas. Our bank accounts, credible secret he has. And most of all, NSA priority level 4. Any question? Pamela Landy, agen CIA yang sebelumnya terlibat dalam pengejaran Bourne, kini kembali hadir. Namun dia punya pandangan berbeda. Baginya Bourne bukanlah ancaman. Ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah misteri yang hanya bisa dipecahkan jika mereka memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di sini kontras antara Landy dan Wilson terlihat. Landy mencari kebenaran, sementara Wilson hanya peduli untuk menyingkirkan Bourne secepat mungkin. Don't second guess. Jason Bourne yang tidak pernah menyerah melanjutkan perjalanannya ke Eropa. Tujuan berikutnya yaitu seorang wartawan investigatif bernama Simon Rose. Rose adalah jurnalis yang telah menemukan jejak program Blackbriar. Dengan keterampilan khas Bourne, dia mengatur pertemuan rahasia di sebuah stasiun kereta di tengah keramaian London. Tetapi CIA tidak membiarkan hal ini terjadi. Mereka telah menyadap pembicaraan Rose dan langsung mengirim tim eksekusi yang lengkap dengan drone, satelit, dan teknologi pemantauan terkini untuk melacak Bourne dan Rose. Kerumunan di stasiun Waterloo berubah menjadi arena kematian. Bourne yang selalu satu langkah di depan mulai memainkan keahliannya. Ia memandu Rose, mengarahkannya dengan kode singkat, dan membaca pergerakan tim eksekusi yang mengintai dari jauh. Lizzie, you cannot afford... All right, guys, on the line. You're on. Do not deviate. Ketegangan memuncak saat setiap gerakan bisa berarti kematian. Rose yang panik gagal mengikuti petunjuk Bourne dan tertembak. Peluru penembus kepala Rose, meninggalkannya terkapar di tanah. Bourne terpaku sejenak, tetapi tidak ada waktu untuk meratapi kematian. Ia mengambil catatan Rose, berisi informasi penting tentang Blackbriar. Bourne kemudian melacak jejak informasi yang ditinggalkan Rose, mengungkap agen-agen kunci di belakang program tersebut. Di Madrid, ia menyusup ke sebuah apartemen yang ternyata markas operasional Blackbriar. Ia tidak menemukan siapapun, hanya ruang kosong yang penuh dengan perangkat pemantauan. Tetapi Jason tahu cara bermain dalam permainan ini.
Ia menunggu, bersembunyi seperti pemangsa, sampai agen Blackbriar datang untuk memeriksa markas tersebut. Dan iya, pertarungan brutal meledak. Meja-meja pecah, kursi-kursi berterbangan. Dan Bond menghabisi lawan-lawannya dengan kecepatan dan ketepatan yang menakutkan. Sementara itu, CIA mengirimkan salah satu agen paling berbahaya mereka, Dash. Dash bukan pembunuh biasa, dia adalah mesin pembunuh yang tanpa emosi, dilatih untuk satu tujuan, yaitu melenyapkan target dengan cepat dan tanpa meninggalkan jejak. Adu kejar-kejaran terjadi di Pasar Tangier. Bond mengejar Dash yang telah ditugaskan untuk membunuh Nicky Parsons, seorang mantan agen Treadstone yang berusaha membantu Bond. Bond melompat dari atap ke atap, mendobrak dinding, dan menerjang segala rintangan yang menghalangi. Dash yang mengetahui Bond ada di belakangnya mengubah kota itu menjadi medan tempur. Duel hidup dan mati terjadi di dalam sebuah apartemen kecil. Dash dan Bond terlihat dalam pertarungan tangan kosong yang sangat brutal. Ini bukan perkelahian biasa. Setiap gerakan adalah untuk membunuh. Pukulan, tendangan, hantaman, semuanya dilakukan dengan kekuatan yang penuh dendam. Bond menggunakan segalanya, bahkan handuk, buku, dan benda apapun yang bisa ia temukan untuk mengalahkan Dash. Hingga akhirnya Bond berhasil mengunci Dash dan menghentikan nafasnya dengan satu gerakan mematikan. Dash jatuh tak bernyawa, sementara Bond berdiri dengan nafas terengah-engah. Tahu bahwa ini baru awal dari pertempuran yang lebih besar. Need to be dead. Nicky yang nyaris tewas di tangan Dash memberikan Bond satu petunjuk terakhir. Petunjuk ini membawa Bond ke tempat di mana semuanya dimulai, yaitu New York. Disinilah letak akar dari program yang mengubahnya menjadi alat pembunuh tanpa identitas. Disinilah para dalang yang telah memanipulasinya bersembunyi. Bond langsung ke New York. Bond kini berhadapan langsung dengan Noah Fawcett. Misi terakhirnya bukan sekedar untuk bertahan hidup, tapi untuk mengakhiri semua kebohongan ini. Ia menyusup ke dalam markas CIA dengan kecerdikan yang luar biasa, menghindari puluhan penjaga yang bersenjata, meretas sistem keamanan yang paling canggih, dan menyelinap masuk ke ruangan kantor Fawcett. Get some rest, man. You look tired. Noah Wilson. Disinilah Bond menunjukkan keunggulannya. Ia meretas berangkas Fawcett dan mencuri dokumen rahasia yang mencatat semua kejahatan Blackbriar. Terlambat Fawcett, kata Bond melalui intercom. Suaranya penuh ketenangan yang mengancam. Fawcett yang marah besar hanya bisa melihat ketika Bond dengan tenang meninggalkan markas. Namun CIA tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Mereka mengerahkan segala kekuatan, pasukan elit, helikopter, dan tim pemburu terbaik. Pengejaran besar-besaran terjadi di jalanan New York. Bond berlari di antara gedung-gedung, menghindari peluru, melompat dari atap ke atap, dan berusaha keluar hidup-hidup dari perangkap ini. Dan akhirnya, Bond tiba ke gedung di tempat di mana ia pertama kali diciptakan sebagai pembunuh tanpa nama. Di sini ia bertemu dengan Dr. Albert Hirsch, dokter yang menjalankan eksperimen untuk mencuci otaknya. Dr. Hirsch dengan sikap dinginnya mengungkapkan kebenaran yang mengerikan, yaitu Bond adalah agen yang secara sukarela menyerahkan identitasnya demi menjadi mesin pembunuh yang sempurna. Nama asli Bond adalah David Webb, seorang pria yang dulu percaya pada sistem, tetapi kemudian dijadikan pion oleh organisasi yang menginjak-injak moralitas. You may have to face the fact. Konfrontasi tak terhindarkan. Bond menatap Hirsch, menahan amarah yang membara di dadanya. Tetapi kali ini, ia tidak datang untuk membalas dendam.
Ia datang untuk mengakhiri semua ini. Ia melepaskan senjatanya dan pergi, meninggalkan Dr. Hertz dalam kehampaan. Namun di luar, Fosun dan pasukannya telah menunggu. Bond terpaksa melompat dari lantai atas gedung tinggi, terjun bebas ke sungai yang mengalir di bawahnya. Doc. Me. Lepas dari semua itu, Bond akhirnya terjatuh ke air. Ia tidak hanya melarikan diri dari CIA, ia melarikan diri dari hidup yang tak pernah ia inginkan. Dengan keberanian dan tekad, ia memutuskan untuk mengungkap semua kebenaran kepada dunia. Dalam adegan terakhir yang mengharukan, kita melihat Bond menghilang dalam kegelapan malam, meninggalkan jejak bagi para pemburu yang mengincarnya. Jason Bourne yang dulunya dikejar-kejar kini adalah sosok yang bangkit dari bayang-bayang. Misinya belum berakhir, tapi ia kini punya tujuan yang lebih jelas. Bourne tidak hanya mencari identitasnya, ia berjuang untuk kebenaran, untuk menghentikan kejahatan yang merusak hidupnya dan ribuan orang lainnya. Ini adalah film yang bukan hanya sekedar aksi, tetapi sebuah perjalanan mendalam tentang pencarian identitas, kebenaran, dan penebusan. Bond telah melewati berbagai rintangan, dari kejaran CIA, pertarungan hidup mati, hingga kebenaran yang menyakitkan tentang dirinya sendiri. Semua ini membentuknya menjadi karakter yang kita cintai dan kagumi. Film ini adalah penutup yang sempurna untuk trilogi yang mengguncang dunia perfilman. Dengan alur yang padat, ketegangan yang selalu terjaga, dan karakter yang kompleks, The Bourne Ultimatum memastikan kita tidak akan pernah melupakan sosok Jason Bourne. Dia bukan hanya sekedar seorang agen, dia adalah simbol perlawanan dan harapan bagi semua orang yang terjebak dalam sistem yang korup.